Sebenarnya sejarah itu berulang. Umat Islam itu kalau belajar dari sejarah, insya Allah seorang muslim itu tidak disengat kalajengking 2 kali dari satu lubang. Kalau kau disengat kalajengking dari lubang yang lainnya mungkin, tapi itu yang disebut kelengahan umat Islam. Bagaimana Islam bisa hilang dari Spanyol? Hilang. Kalau kita bicara Rohingya, tidak selama Spanyol umat Islam menduduki. Di Spanyol itu umat Islam 800 tahun terus hilang. Jadi kalau bicara etnis muslim itu hilang dari Spanyol. Padahal mereka berkuasa dulu sebagai penguasa. Bukan seperti saudara kita muslim yang mungkin berangkat ke Australia sekarang, yang mereka ada muslim dari mana? Dari Libanon, dari muslim dari mana? Di Eropa juga seperti itu. Bukan, dulu umat Islam itu menjadi sebuah kekuatan di sana. Memiliki masjid-masjid, bahkan pemerintahnya muslim. Bagaimana bisa hilang? Ternyata masalahnya bukan di musuh kita. Masalahnya di kita sendiri. Artinya yang menyebabkan musuh menang itu bukan karena jumlah mereka lebih banyak, bukan. Bukan karena teknologi mereka lebih maju, bukan. Tapi karena umat Islamnya jauh dari Allah. Jadi intinya itu masalahnya di kita. Ketika perang Uhud, di situ ada Rasul SAW, bayangkan. Kenapa bisa kalah? Ada Nabi, kita bayangkan ada Nabi di situ. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat ini jamin masuk surga. Kalah pada waktu itu. Apa penyebabnya? Ternyata satu dosa yang mereka lakukan. Tidak taat sama Rasul SAW. Tidak nurut sama Nabi SAW. Ketika satu nggak nurut, yang jadi korban berapa orang? Semuanya. Jadi yang berpikir, oh enggak Ustaz, ini kan banyak orang soleh. Subhanallah, itu ada Nabi SAW. Yang melakukan kesalahan ini hanya satu kelompok. Gara-gara kesalahan satu kelompok ini, satu negeri itu kacau. Maka kita perlu lihat apa masalahnya. Dan kita yakin pasti ada hikmah di balik itu. Bosnia. Kalau cerita teman-teman yang dari Bosnia yang belajar di Jamiah Islamiyah, dia ngomong, kita baru kenal Islam setelah diserang Serbia. Padahal kakek-kakek kita muslim semua. Tapi sudah nggak Islam. Sudah nggak sholat, sudah nggak ada mereka. Cuma mengaku muslim. Dengan diserang Serbia, Masya Allah, masjid mulai ramai. Jadi umat Islam ternyata Allah kirim itu supaya mereka ingat sama Allah. Balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terjadi di Rohingya sebenarnya pengulangan sejarah. Wallahu a'lam. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kenapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Dan kita yakin Allah tidak mungkin melakukan kezaliman. Allah nggak mungkin melakukan kezaliman. Artinya dibiarkan seperti itu, padahal mereka nggak punya salah. Itu kayaknya sesuatu yang agak berat. Bisa jadi itu ujian buat mereka. Sahabat-sahabat Nabi dibantai ketika di Mekah. Dibantai, ada Nabi SAW di Mekah itu. Hadir di kota Mekah itu. Bagaimana istri Nabi, ibunya Ammar bin Yasir, ditusuk sama Abu Jahal kemaluan sampai tewas. Dan Nabi tidak berbuat apa-apa. Tidak mengatakan, oh ini sudah kezaliman yang tidak bisa didiamkan ini. Enggak. Nabi mengatakan sabar. Belum waktunya. Belum waktunya melawan, itu maksudnya. Dan akhirnya hijrah. Maka wallahu a'lam. Yang jelas itu umat Islam ini seperti satu tubuh. Jadi Rohingya yang diserang, sejatinya kita juga diserang. Karena kita satu tubuh. Kita harus merasakan sakitnya saudara-saudara kita yang di sana. Maka apa yang perlu kita lakukan? Itu yang harusnya kita tanyakan. Yang kedua, apa yang seharusnya kita perbuat supaya yang terjadi di Rohingya tidak terjadi di negeri kita. Pernah terjadi di negeri kita ketika PKI beraksi. Kita lihat kekejaman PKI pada waktu itu. Siapa yang dibunuh? Ustadz-ustadz, jenderal-jenderal yang muslim, yang mereka mungkin jenderal-jenderal yang hijau ya. Itu yang dibunuh sama mereka. Kenapa? Ya ketika umat Islam lengah. Dan mungkin itu terjadi supaya kita nggak lengah lagi. Kita ambil pelajaran lagi. Solidaritas umat Islam juga semakin terbangunkan. Dan hal-hal seperti itu mudah-mudahan membuat umat Islam di dunia ini
semakin kembali ke agamanya. Karena semuanya berdoa, minta sama Allah. Tapi mungkin sebagian bertanya, ya Allah, kenapa doaku nggak dikabulkan? Kenapa 200 juta Muslim Indonesia berdoa nggak dikabulkan? Kenapa yang di Mekah ketika mereka hari Jumat berdoa imamnya untuk Rohingya umpamanya, tapi seakan-akan kok belum datang pertolongan Allah? Ada apa sama kita? Ingat, Allah berjanji ud'uni astajib lakum, pasti Allah kabulkan doa. Kalau nggak dikabulkan, berarti masalahnya ada sama kita. Jadi yang terjadi Rohingya karena kelengahan. Anda tidak tahu mendalam tentang hal itu, kelengahan apa yang mungkin di Indonesia kita lihat. Banyak orang-orang yang sudah tidak peduli sama agamanya, beranggapan semua agama sama, wis tidak usah mikir agamanya apa. Digaraplah sama orang-orang non muslim ketika itu. Bagaimana menghancurkan Islam dari semua arah. Tapi yang jelas, salah satu pernyataan tokoh-tokoh Zionis, dia mengatakan, ka'sun wa ghaniyah, engkau berikan satu gelas wine dan satu biduan wanita, itu lebih dahsyat dalam menghancurkan umat Islam daripada 1000 meriam. 1000 meriam tuh dibandingkan satu biduan sama dikasih satu gelas minuman orang-orang, mereka nyanyi joget-joget, selesai sudah. Itu lebih dahsyat daripada 1000 meriam. Karena ketika umat Islamnya lengah, Allah nggak akan bantuin mereka. Allah mengatakan, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Siapa yang mengalahkan Allah? Amerika. Apalagi yang cuma Burma ya, Myanmar ya. Nah, Allah tinggal ngomong kun, hancur semua. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum, tuh kata Allah. Tapi kalau Allah biarkan kalian, Allah nggak bantuin kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Siapa yang membantuin kalian? Artinya semuanya kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum.